Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nusi dengan NIM 22142412. Saya dari kelas A semester 1, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemilihan umum dan isu-isu yang terkait dengan sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Berikut penjelasan lebih detail tentang sistem pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga negara memenuhi syarat memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung atau tidak langsung. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin pemerintahan, misalnya presiden, gubernur, bupati, atau kepala desa. Memilih wakil rakyat di lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD. Memberikan legitimasi kepada pemerintahan dan memastikan kedaulatan rakyat. Yang kedua, prinsip-prinsip pemilihan umum. Menurut Undang-Undang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung. Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Umum, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih. Bebas, pemilih memberikan suara tanpa tekanan dari pihak manapun. Rahasia, suara pemilih tidak diketahui oleh pihak lain. Jujur, pemilu dilakukan sesuai aturan tanpa manipulasi. Adil, setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, jenis pemilu. Jenis pemilu itu yang pertama, pemilu legislatif untuk memilih anggota parlemen seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, pemilu eksekutif untuk memilih kepala negara atau kepala daerah seperti presiden, gubernur, atau bupati. Yang ketiga, pemilu kepala desa untuk memilih kepala desa atau perangkat desa lainnya. Dan yang keempat yaitu ada sistem pemilu. Sistem pemilu adalah metode yang digunakan untuk menghitung suara dan menentukan pemenang dalam pemilu. Beberapa sistem yang umum digunakan adalah bagian A, sistem mayoritas atau pluralitas. Pemenang adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan. Contoh, pemilu presiden di Amerika Serikat. Bagian B, sistem proporsional. Kursi legislatif dibagi berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai atau kandidat. Digunakan di Indonesia untuk pemilu legislatif. Bagian C, sistem campuran. Menggabungkan elemen dari sistem mayoritas dan proporsional. Bagian D, sistem pemilihan langsung. Pemilih memilih langsung kandidat yang akan memimpin mereka. Materi yang kelima yaitu tahapan pemilu. Yang pertama, perencanaan, penetapan jadwal, dan aturan pemilu oleh Komisi Pemilih Umum atau KPU. Dan yang kedua, pendaftaran pemilih, pencatatan warga yang memiliki hak memilih. Dan yang ketiga, pendaftaran peserta, pendaftaran partai politik dan calon yang akan berpartisipasi. Yang keempat, kampanye, penyampaian visi misi dan program kepada masyarakat. Yang kelima, pemungutan suara, pemilih memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Yang keenam, penghitungan suara, suara dihitung untuk menentukan pemenang. Yang ketujuh, penetapan hasil pemilu diumumkan oleh KPU. Dan materi yang keenam yaitu syarat memilih dan kandidat. Pemilih warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kandidat, warga negara yang memenuhi syarat seperti usia tertentu, pendidikan dan rekam jejak bersih. Dalam beberapa posisi harus dicalonkan oleh partai politik atau memenuhi syarat yang independen. Materi yang ketujuh yaitu tantangan dalam pemilu. Tantangan dalam pemilu itu seperti kecurangan, manipulasi suara, politik uang, atau
intimidasi. Yang kedua, tingkat partisipasi, tingginya angka golput atau tidak memilih. Yang ketiga, kerawanan sosial, konflik atau polarisasi di masyarakat. Yang keempat, teknologi, tantangan dalam mengelola pemilu digital atau e-voting. Materi yang ke-8 adalah pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka di mana pemilih memilih langsung calon legislatif dan partainya. Pemilu bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penyelenggara utamanya adalah KPU, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan pilar penting demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah menjelaskan materi tentang sistem pemilihan umum, saya juga akan menjelaskan isu-isu yang terkait dengan sistem pemilihan umum. Berikut adalah beberapa isu utama dalam sistem pemilihan umum dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Yang pertama, politik uang. Politik uang sering terjadi ketika kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Hal ini mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Cara mengatasinya, yang pertama, peningkatan pengawasan, memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam mendeteksi dan menindak pelaku politik uang. Yang kedua, edukasi pemilih, mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Yang ketiga, sanksi tegas, memberikan hukuman berat bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Isu yang kedua adalah tingkat partisipasi yang rendah atau golput. Sebagian masyarakat enggan menggunakan hak pilih mereka karena kurangnya kepercayaan terhadap kandidat atau sistem pemilu. Cara mengatasinya adalah sosialisasi masif, melibatkan media, tokoh masyarakat, dan organisasi untuk mendorong partisipasi pemilih. Cara mengatasi yang kedua adalah peningkatan kepercayaan publik, memberikan transparansi dalam proses pemilu mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Fasilitas pemilu yang lebih baik, mempermudah akses bagi pemilih termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Isu yang ketiga adalah manipulasi dan kecurangan. Kecurangan seperti penggelembungan suara, penghilangan nama dari daftar pemilih, atau manipulasi data sering menjadi masalah dalam pemilu. Cara mengatasinya adalah digitalisasi proses pemilu menggunakan teknologi seperti e-voting atau e-rekap untuk mengurangi manipulasi manual. Audit independen, melibatkan lembaga independen untuk memantau setiap tahap pemilu. Penguatan sanksi hukum, menindak tegas pelaku kecurangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Isu yang keempat, polarisasi dan konflik sosial. Pemilu seringkali menyebabkan polarisasi masyarakat karena perbedaan dukungan politik yang tajam yang dapat memicu konflik sosial. Dan cara mengatasinya adalah kampanye damai, mengatur agar kampanye kandidat lebih berfokus pada program dan visi, bukan menyerang lawan politik. Peran tokoh masyarakat, melibatkan tokoh agama, adat, atau pemuda untuk mendorong kerukunan selama pemilu. Peningkatan edukasi politik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan pilihan. Isu yang kelima adalah politik identitas. Penggunaan isu berbasis agama, suku, atau ras untuk memobilisasi dukungan sering memecah belah masyarakat. Cara mengatasinya, pengaturan kampanye, melarang penggunaan narasi politik identitas dalam kampanye dengan penegakan hukum yang tegas.
Edukasi multikulturalisme mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan persatuan dalam memilih pemimpin. Pengawasan ketat, memantau dan menindak pelaku yang memanfaatkan politik identitas. Isu yang keenam adalah ketidaksetaraan dalam akses media dan dana kampanye. Dengan sumber daya lebih besar sering mendapatkan eksposur media dan akses dana kampanye yang lebih luas sehingga merugikan kandidat lain. Cara mengatasinya adalah pengaturan dana kampanye, membatasi dana kampanye dan melakukan audit terhadap laporan keuangan kandidat. Media yang netral, mengawasi agar media memberikan ruang yang adil bagi semua kandidat. Subsidi kampanye, memberikan subsidi kampanye bagi kandidat dengan sumber daya terbatas. Isu yang ketujuh adalah daftar pemilih bermasalah. Kesalahan dalam daftar pemilih seperti nama yang ganda atau pemilih yang tidak terdaftar dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu. Cara mengatasinya adalah pemuktarian data menggunakan teknologi terkini untuk memperbarui daftar pemilih secara berkala. Integrasi data memanfaatkan data kependudukan nasional untuk memastikan akurasi daftar pemilih. Pengawasan publik memberikan akses kepada masyarakat untuk memeriksa dan memperbaiki data mereka dalam daftar pemilih. Isu yang kedelapan adalah tantangan pemilu digital atau e-voting. Penggunaan teknologi dalam pemilu menghadapi tantangan seperti ancaman keamanan cyber dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Cara mengatasinya adalah penguatan keamanan cyber, mengadopsi protokol keamanan canggih untuk melindungi data pemilih dan hasil suara. Pelatihan dan sosialisasi memberikan pelatihan kepada petugas dan masyarakat tentang penggunaan sistem e-voting. Pembangunan infrastruktur memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah. Dengan mengatasi isu-isu tersebut secara sistematis, proses pemilu dapat menjadi lebih transparan, adil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.